Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Pratama, NIM 11820606010 dari semester 5 kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum fotosintesis. Adapun tujuan praktikum kali ini ialah menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Teori dasar fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan. Jadi, fotosintesis adalah proses penyusunan dari zat organik H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan cahaya matahari. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Kimball 2002 halaman 179. Variabel praktikum. Terdapat 3 variabel praktikum pada praktikum kali ini. Yang pertama, variabel kontrol, yaitu kertas penutup daun. Variabel bebas, yaitu perbedaan warna kertas penutup daun. Ketiga, variabel terikat, yaitu daun dan perubahan warna daun. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alat, sebuah kertas aluminium foil atau juga bisa digantikan dengan bungkus rokok, kertas mika warna-warni, strapless, sebuah wadah, bisa juga menggunakan wadah yang berbahan logam, kemudian panci, dan juga kompor. Kemudian bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ialah daun carica papaya, alkohol 70%, sebuah betadine atau juga bisa digantikan dengan larutan lugol ataupun iodin, dan yang terakhir menggunakan air secukupnya. Langkah kerja praktikum. 1. Pilihlah tanaman yang berdaun agak lebar. Usahakan daun dengan posisi tanaman yang terkena cahaya matahari langsung. Ingat, jangan dipetik. 2. Tutuplah bagian tengah daun dengan aluminium foil dan biarkan daun tersebut selama beberapa jam. Lakukan langkah kerja ini sehari sebelum praktikum. 3. Petiklah daun-daun yang ditutupi aluminium foil tadi, lalu buka kertas aluminium foil tersebut dan langsung dimasukkan ke dalam air mendidih sampai daun layu. 4. Pindahkan daun tadi ke wadah yang berisi alkohol 70% dan diamkan selama 30-45 menit hingga daun tampak pucat. 5.
Angkat daun bila tampak pucat, cuci bersih dengan air, dan bentangkan di atas piring, dan ditetesi larutan iodin atau lugol ataupun betadin. Enam, amati perubahan yang terjadi pada bagian daun yang ditutupi dengan kertas aluminium foil dan bagian daun yang tidak ditutupi. 7. Ulangi percobaan dengan kertas aluminium foil dengan kertas mika warna merah, biru, hijau, dan kuning. Lalu bandingkan hasilnya. Hasil. Berikut adalah hasil pengamatan pada praktikum fotosintesis kali ini. Pembahasan. Berdasarkan praktikum fotosintesis kali ini, digunakan beragam penutup daun, mulai dari aluminium foil, kertas mika warna-warni, warna merah, biru, hijau, dan kuning. Walaupun beragam penutup daun, namun hasil yang didapatkan hampir semuanya sama. Daun yang ditutup dengan menggunakan beragam kertas setelah ditetesi betadin kebanyakan mengalami perubahan warna menjadi pucat. Hal ini menandakan tidak terjadinya proses fotosintesis. Sementara itu, daun yang tidak ditutup dengan menggunakan beragam kertas setelah ditetesi betadin kebanyakan mengalami perubahan warna menjadi hijau kehitaman. Hal ini menandakan bahwa terjadi proses fotosintesis dan terdapat amilum sebagai hasil proses fotosintesis. Hal ini sesuai dengan Malcolm 1990 bahwasanya pada tahun 1860 Stark membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Dalam percobaannya tersebut, ia menggunakan daun segar yang sebagian dibungkus dengan kertas timah. Kemudian daun tersebut direbus, dimasukkan ke dalam alkohol, dan ditetesi dengan iodium. Ia menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas timah menandakan adanya amilum. Pertanyaan 1. Apakah daun yang ditutup aluminium foil memberi reaksi positif dengan iodin atau lugol? Jelaskan. Jawaban. Daun yang ditutup dengan aluminium foil menghasilkan reaksi negatif dengan larutan iodin ataupun lugol. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan warna menjadi pucat setelah ditetesi larutan iodin atau lugol ataupun betadin. Perubahan warna ini menandakan tidak terjadi proses fotosintesis di daun tersebut atau terhambatnya proses fotosintesis di daun tersebut. 2. Berapakah panjang gelombang cahaya biru, hijau, merah, dan kuning? Dan cahaya mana yang berfungsi dalam fotosintesis? Bandingkan dengan hasil praktikum yang Anda lakukan. Jawaban. Panjang gelombang cahaya biru, hijau, merah, dan kuning sebesar cahaya merah 610-700 nanometer, hijau dan kuning 510-600 nanometer, dan biru 410-500 nanometer. Dari semua radiasi matahari yang dipancarkan, hanya panjang gelombang tertentu yang dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu panjang gelombang yang berada pada kisaran cahaya tampak.
cahaya tampak terbagi atas cahaya merah, hijau, kuning, biru, dan violet. Masing-masing jenis cahaya berbeda pengaruhnya terhadap fotosintesis. Hal ini terkait pada sifat pigmen penangkap cahaya yang bekerja dalam fotosintesis, yaitu klorofil. Pigmen yang terdapat pada membran grana menyerap cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Pigmen yang berbeda menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda. Kloroplas mengandung beberapa pigmen. Sebagai contoh, klorofil A terutama menyerap cahaya biru, violet, dan merah. Klorofil B menyerap cahaya biru dan oranye dan memantulkan cahaya kuning dan hijau. Klorofil A berperan langsung dalam reaksi terang, sedangkan klorofil B tidak secara langsung berperan dalam reaksi terang. 3. Apakah fungsi Lugol atau iodin? Apa pula fungsi alkohol? Jelaskan. Jawaban. Fungsi Lugol atau iodin dan fungsi alkohol yaitu fungsi Lugol atau iodin pada praktikum ini yaitu untuk membuktikan adanya amilum atau zat tepung pada daun. Fungsi alkohol pada praktikum ini yaitu untuk melarutkan atau menghilangkan klorofil. Apakah fotosintesis dapat berlangsung apabila tidak ada cahaya matahari? Jelaskan. Jawaban. Jika kita meninjau dari praktikum kali ini, proses fotosintesis tidak dapat berlangsung tanpa adanya cahaya matahari. Hal ini dibuktikan dari praktikum ini, yang mana bagian daun yang tidak ditutupi dan terkena cahaya matahari secara langsung, setelah ditetesi larutan betadin, berubah warna menjadi kehitaman, yang menandakan terbentuknya amilum dari proses fotosintesis. Sedangkan bagian yang ditutupi dengan beragam kertas, misalnya aluminium foil, yang tidak terkena cahaya matahari, setelah ditetesi betadin, berubah warna menjadi pucat, yang menandakan tidak mengandung amilum dan tidak berlangsung proses fotosintesis. Tidak hanya itu saja, menurut sumber yang saya baca, faktanya proses fotosintesis juga bisa terjadi tanpa adanya cahaya matahari, yaitu dengan adanya cahaya tampak yang dari manapun sumbernya. Cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat dan dapat bersumber dari mana saja, contohnya dari cahaya lampu. Cahaya tampak memiliki panjang gelombang sekitar 600 nanometer sampai 800 nanometer. Pigmen klorofil menyerap cahaya dengan panjang gelombang 644 nanometer dan 663 nanometer yang berada di dalam rentang panjang gelombang dan cahaya tampak tersebut. Dengan proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Jelaskan pernyataan di atas. Jawaban. Proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Hal ini dikarenakan proses fotosintesis menghasilkan berbagai produk, yang mana manusia dan makhluk hidup lainnya bergantung dari hasil proses fotosintesis ini, yaitu 1. Memproduksi zat makanan berupa glukosa. Glukosa adalah bahan dasar pembangun zat makanan lainnya, yakni lemak dan protein dalam tubuh tumbuhan. Zat-zat ini menjadi makanan bagi hewan maupun manusia. 2. Membantu membersihkan udara. Pada proses tersebut, di mana mengurangi kadar karbon dioksida di udara, karena karbon dioksida adalah bahan baku dalam proses fotosintesis. 3. Sebagai hasil akhir, oksigen yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Maka dari itu, tidak heran jika proses fotosintesis memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Kesimpulan, fotosintesis adalah proses penyusunan dari zat organik H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan cahaya matahari. Hasil dari proses fotosintesis ini yaitu glukosa, salah satunya amilum. Daun yang ditutup dengan menggunakan beragam kertas tidak terjadi proses fotosintesis. Sementara itu, daun yang tidak ditutup dengan menggunakan beragam kertas terjadi proses fotosintesis dan terdapat amilum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.